Oke, selamat ketemu kembali dalam mata kuliah manajemen strategik. Ya, kita teruskan bahan kita hari ini. Ya, masih berkaitan dengan formulasi strategi. Ya, setelah kita kemarin menjalani tahap analisis, ya, sekarang kita rumuskan dalam bentuk formulasi strategi. Kemarin kita sudah belajar mengenai strategi bisnis di tingkat bisnis tertentu yang bergerak di produk atau pasar tertentu. Kemudian di tingkat korporat itu kalau perusahaan itu punya berbagai macam bisnis, jadi apa strateginya. Nah, sekarang kita lanjut masih dalam formulasi ini, bagaimana kalau uh, apa namanya strategi itu secara lebih lanjut, ya, uh, me melihat kemungkinan, ya, kalau perusahaannya itu masih tergolong baru, ya. Kalau kemarin kita belajar apa namanya strategi bisnis dan strategi korporat itu pada tingkat perusahaan yang sudah berjalan, ya. Dia sudah menjalankan selama ini, kemudian dia menetapkan strateginya seperti ini. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu masih baru, ya, baru bergerak, ya, sehingga apa namanya, bagaimana kalau perusahaan itu seperti itu, ya, masih baru, ya. Terus saya sharing dulu ya, ini sharing kok nggak ada layarnya. Tapi saya coba share dulu, ya. Ya, bisa kelihatan ya share-nya, ya. Oke, bab 8 kalau di buku kita, ya, bab 8. Ya, strategi kewirausahaan, entrepreneur strategi and competitive dynamics, ya, dinamika kompetisi, ya, dinamika kompetisi. Bagaimana perusahaan terutama yang masih baru, ya, menangkap peluang, ya, dan bagaimana mereka menjalankan strategi untuk mereka baru masuk di pasar atau entry strateginya, ya. Kemudian bagaimana mereka menerapkan strategi. Kalau kemarin kita sudah belajar strategi berkaitan dengan bisnis, strategi bisnis, apakah diterapkan seperti itu juga dalam konteks perusahaan masih tergolong baru, ya. Kemudian adanya perusahaan baru, ya, itu akan menyebabkan dinamika kompetisi itu berubah, ya, karena mereka akan muncul jadi pemain baru, ya, itu akan muncul apa yang dinamakan dinamika strategi. Nah, itu akan juga kita bahas di dinamika kompetisi, ya, yang kita bahas di bagian selanjutnya mengenai bab ini, ya, karena itu ada kaitan, ya, dengan berkaitan dengan strategi kewirausahaan atau entrepreneur. Oke, ini bisa dilihat, ya, slide gambar ini, ya, maksudnya layar saya ini. Ya. Kalau nggak kelihatan tolong kasih tahu. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan, bagus. Jadi ini, ya, kita mempelajari, ya, bagaimana perusahaan yang masih baru masuk ke pasar, ya. Nah, kenapa ada kaitan dengan kewirausahaan atau entrepreneurship, ya? Karena setiap perusahaan pasti dimulai dari semangat kewirausahaan pada saat dia memulai, ya, usaha tersebut. Kemudian setelah jalan itu akan juga harus menerus ada, ya, karena mereka akan terus menemukan peluang yang akan mereka manfaatkan.
Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship itu bukan hanya terkait dengan uh, usaha baru ya, tapi juga dalam seluruh aktivitas yang bersifat pertambahan nilai ya. Jadi entrepreneurship itu adalah penciptaan nilai baru ya, baik oleh perusahaan yang sudah ada ya, existing ya, maupun yang baru ya. The creation of new value ya, penciptaan nilai baru oleh perusahaan yang ada sekarang atau oleh perusahaan baru yang melibatkan asumsi mengenai risiko ya. Jadi mereka menghadapi risiko sebenarnya, menciptakan nilai baru tapi juga di sisi lain menghadapi risiko. Ya, menghadapi risiko itu bisa sukses bisa gagal ya gitu ya. Jadi bisa diterapkan dalam berbagai macam konteks, baik itu perusahaan masih baru, startup venture, perusahaan besar ya, atau perusahaan yang bisa berbasis pada keluarga yang dimiliki keluarga ya, atau perusahaan organisasi non profit sekalipun itu ada aspek kewirausahaannya di situ. Juga institusi yang sudah ada sekarang juga melibatkan kewirausahaan karena menciptakan nilai baru ya. Jadi apa istilah kewirausahaan itu sifatnya luas ya. Dan ini yang akan juga melibatkan apa, melibatkan bagaimana strategi perusahaan dijalankan. Ya. Jadi entrepreneur venture itu adalah menciptakan nilai baru. Ya. Nah, apa yang harus ada dalam dalam suatu suatu organisasi agar dia bisa memanfaatkan kewirausahaannya itu, menciptakan nilai tadi itu apa saja ya. Jadi ada 3 sebenarnya ya. Ada 3 hal yang harus dipunyai ya. Pertama harus ada peluang dulu, opportunity di gambar seperti ini ya, segitiga ini. Harus punya opportunity ya, peluang bisnis ya. Kemudian harus ada sumber daya untuk memanfaatkan peluang tersebut dan kemudian harus ada orang yang mengerjakan yaitu entrepreneur-nya ya. Dan ada pimpinannya, tim dan pimpinan di dalam orang-orangnya ini. Jadi ada peluangnya, ada sumber daya dan ada manusia yang mengerjakannya atau entrepreneur-nya. Nah, jadi 3 ini harus ada ya. Jadi strategi entrepreneur itu adalah menggunakan dari 3 ini ya. Menggunakan dari 3 faktor ini, baik bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang, bagaimana dia bisa memanfaatkan sumber daya dan entrepreneur-nya. Dan kita bahas satu-satu ya, satu-satunya opportunity mengenai peluangnya, kemudian mengenai resources-nya, kemudian mengenai entrepreneur-nya, entrepreneur yang orang yang menjalankannya. Kita bahas satu-satu dulu, opportunity dulu ya, opportunity peluangnya ini ya. Organisasi harus mencari, menemukan, memanfaatkan peluang ya. Organisasi yang sudah jalan sekalipun ya kan, bisa saja dia menemukan dalam proses berjalannya bisnis mungkin menemukan ada peluang baru yang bisa dia tangkap ya. Apalagi kalau kita menganalisis kemarin ya ada SWOT ya. Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Opportunity kita lihat berdasarkan kecenderungan misalnya secara demografi, kecenderungan secara pasar ya. Sehingga kita menemukan adanya peluang. Nah, itulah peluang inilah yang dimanfaatkan ini memunculkan strategi entrepreneur ya. Nah, untuk perusahaan yang baru sama sekali justru mereka mau menggarap peluang itu sehingga dengan mendirikan perusahaan baru. Nah, itu ya. Nah, untuk perusahaan yang masih baru ya macam-macam mereka cara menemukan peluang itu ya. Bisa macam-macam ya. Ini sambil saya sharing slide-nya dulu ya, saya lupa ada slide yang sudah saya sharing kemarin ya kan slide-nya.
Nah, ini yang slide yang ini ya, yang saya sharing kemarin ya. Jadi apa? Ide ya bisa, kalau perusahaan masih baru, ide itu bisa berasal dari mungkin pengalaman yang sekarang maupun pengalaman dia sebelumnya ya, yang dia tahu bahwa peluang itu ada ya. Itu bisa jadi seperti itu, atau bisa dari hobi atau saran dari teman atau keluarga, itu bisa jadi sumber ide dia mau menjalankan usaha tersebut ya. Kemudian kalau perusahaan yang sudah ada ya, itu bisa dapat peluang itu mungkin dari pelanggan yang sudah ada sekarang ya. Pelanggannya menginginkan perlunya barang seperti ini, kami ingin seperti ini, bisa nggak Anda membuatkan produk semacam itu? Atau kami perlu memecahkan masalah ini, bisa bantu seperti ini nggak? Nah, itu kan ide yang justru disarankan oleh customer-nya. Bisa jadi juga itu bisa disarankan oleh si supplier ya. Kami punya barang baku ini, apa yang bisa Anda buat dari sini misalnya ya. Itu semacam itu ya. Kemudian bisa juga yang sangat besar adalah adanya perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi yang baik secara teknis maupun digital itu amat membantu dalam kita menangkap peluang ya. Ini justru di zaman sekarang muncul banyak peluang karena adanya teknologi ya. Nah, semuanya itu pada intinya adalah berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak tercapai ya. Jadi kita berusaha memenuhi apa saja yang diperlukan oleh customer ya. Jadi peluang itu pada intinya itu uncover unmet customer needs ya. Apa kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, kita coba penuhi. Nah, itu adalah peluang yang perlu dicermati, apalagi kalau misalnya pelanggan itu sangat banyak yang meminati itu. Uh, nah, ini 3 hal ini kan ya. Uh, nah, kita bahas yang pertama, opportunity. Opportunity itu ada 2 fase ya. Uh, jadi dalam rangka kita mengakui adanya opportunity atau kesempatan itu namanya opportunity recognition ya. Ada 2 fase. Pertama kita cari dulu ya. Kita temukan discovery ya. Yang pada intinya adalah menjadi sadar akan adanya konsep bisnis yang baru. Dia coba menemukan. Kemudian kalau menemukan kita evaluasi. Tidak semua yang kita temukan itu mungkin bisa diterapkan atau dijalankan. Kalau setelah menurut evaluasi, mungkin ide itu tidak cukup layak untuk dijalankan. Nah, itu namanya tahap evaluasi. Jadi menganalisis peluang itu untuk menentukan apakah ini mampu dijalankan atau layak dijalankan untuk di tahap selanjutnya. Nah, kita bahas satu-satu. Discovery, menemukan itu bisa secara spontan atau hasil dari upaya yang secara sengaja dilakukan. Ya kan? Spontan mungkin kayak eureka, muncul ide baru tiba-tiba ya. Setelah mungkin kita tahu ngomong-ngomong dengan banyak orang, ting, timbul ide. Nah, itu mungkin seperti spontan seperti itu. Atau sengaja dia secara khusus melakukan proses mencari peluang itu di mana saja. Mungkin mengadakan analisis, mengumpulkan data, ya kan, melihat selera customer yang polanya seperti apa, ya kan. Jadi di mana peluang itu ada, kemudian bagaimana solusi bisnis yang ditawarkan untuk mencari peluang itu. Ya. Terutama mengatasi masalah. Ya. Kebanyakan ide itu adalah berasal dari adanya masalah. Ya. Masalah yang ingin coba dipecahkan oleh si entrepreneur itu, ya, yang dia tawarkan. Ya. Misalnya ya, ide mengenai apa, uh, delivery service online ya, itu kan muncul karena adanya kecenderungan orang kesulitan mempertemukan penjual dan pembeli ya. Pembeli malas mencari, penjual tidak tahu cara mencarinya. Nah, akan muncul solusi bisnis di mana kita mempertemukan. Nah, jadilah pasar seperti ini. Itu yang muncul seperti ojek online, delivery service online yang ada seperti sekarang ini. Nah, kebetulan teknologi justru mempertemukan itu. Nah, jadi amat penting bahwa kita harus tahu di mana dari sisi customer, dari sisi pembeli seperti apa. Ya kan? Atau kitanya sebagai sisi penjual, bisa juga ya. Jadi si pembeli itu mager, malas gerak. Ya.
malas mencari. Nah, dia mempertemukan malas mencari ini bagaimana mempertemukannya dengan penjual. Nah, teknologi menawarkan sehingga kalau si pembeli tadi bisa mengakses teknologinya, dipertemukanlah dia dengan penjual yang mau mengatasi malas bergerak dia mencari tadi itu. Nah, seperti itu. Ya. Itu adalah discovery yang muncul karena dia memahami bagaimana masalah yang ada dihadapi oleh customer-nya. Setelah itu tahap kedua saya bilang tadi menganalisis ya. Apakah cukup layak untuk diteruskan peluang itu. Jadi evaluasi ya. Evaluasi bisa dilakukan mungkin dengan berbicara dengan customer yang merupakan target potensial kita ya. Yang si malas bergerak tadi, si mager tadi bagaimana sebenarnya dia maunya ya. Kemudian kita juga identifikasi apa saja syarat-syarat yang diperlukan secara operasional untuk memenuhi itu ya. Nah, berarti teknologi misalnya ya. Nah, yang bisa mempertemukan seperti apa, kita punya nggak alat teknologi untuk melakukan itu misalnya. Kebutuhan sederhana misalnya adanya kebutuhan untuk mengatasi apa, hal tertentu ya, baik di rumah tangga, orang pribadi atau perusahaan ya. Nah, sekarang kalau memenuhinya itu kita punya sumber daya nggak untuk melakukan itu? Kita memerlukan orang berapa banyak? Kita memerlukan alat yang berapa banyak? Apakah kita mampu menjalankan itu? Itu harus kita coba evaluasi apakah kita bisa memenuhi itu. Kemudian kita juga melakukan analisis kelayakan, visibility analysis. Apakah pasar ini cukup potensial? Ya, apakah ide ini cukup kuat untuk memberikan penciptaan nilai, dengan kata lain juga menghasilkan profit. Ada nggak untungnya dari sini? Nah, itu harus kita evaluasi ya. Ada nggak untungnya dari sini? Profitnya bisa kita dapatkan nggak? Ya? Bisa saja itu tidak layak karena operasionalnya terlalu mahal ya, dibanding penciptaan nilai yang dihasilkan. Bisa jadi seperti itu. Itu ya penting bagi banyak wirausaha untuk benar-benar sadar ya proses evaluasi ini berjalan baik. Dan juga dari tahap discovery-nya, jangan-jangan itu memang discovery-nya enggak benar, tidak merupakan creative solution, ya. Sehingga begitu dijalankan di tahap evaluasi tidak dilakukan juga dengan layak, itu sudah tanda kegagalan sebenarnya ya. Jadi banyak usaha gagal itu karena mereka di tahap opportunity tidak benar-benar secara seksama atau cermat menganalisisnya. Saya cukup heran misalnya orang buka usaha, ya, kemudian sebulan kemudian dia tutup. Sudah sewa ruangan sekian lama, ternyata sebulan kemudian tutup. Kenapa nggak betul-betul dulu dicermati? Customer dia itu siapa? Ya. Harusnya kalau benar-benar dicermati, dia nggak akan tutup. Ya. Karena dia menggarap betul target customer-nya itu, dan mereka paham apa kebutuhan mereka. Kalau misalnya dia gagal, itu karena dia tidak, saya pikir mereka tidak benar-benar mampu menjalankan dengan penuh proses dia melakukan opportunity recognition ini. Ya. Kadang-kadang orang menjalankan bisnis hanya sekedar ya daripada nggak ada pekerjaan ya. Tapi kalau ternyata hasilnya gagal ya terus terang itu sangat, berapa banyak kita invest, berapa banyak kita misalnya melakukan uang jadi terbuang sia-sia karena tidak melakukan uh, hal yang seperlunya sebelum dia melakukan buka usahanya itu. Jadi bisa terjadi saya pikir karena mereka tidak tepat dalam melakukan discovery, yang ditawarkan itu bukan merupakan masalah utama bagi target customer yang dia tuju, atau bisnis konsepnya bukan merupakan hal yang terobosan penting ya. Dan tahap evaluasi dia tidak benar-benar melihat apakah ini cukup layak atau tidak ya, melihat dari target pasarnya, dilihat dari hasilnya seperti apa. Jadi seorang entrepreneur sejati harusnya bisa menjalankan semua ini dengan cukup hati-hati. Memang si orang bilang kita harus belajar dari pengalaman. Saya pikir ya benar kita belajar dari pengalaman, cuman pengalaman yang berasal dari karena ketidakpatutan dalam menjalankan itu nggak bisa dijadikan pelajaran. Itu justru dia kurang belajar. Itu yang perlu disadari. Jadi yang kalau seperti anda sekalian tahu ilmunya sepertinya saya jalankan, ya kan? Mereka mungkin nggak tahu proses seharusnya menjadi seorang wirausaha karena tidak menjalankan semua prosesnya dengan cermat. Gitu, ya. Nah, bagaimana peluang itu yang cukup layak dijalankan? Apa syarat-syaratnya? Ada 4 kualitas bahwa peluang itu cukup cukup layak dijalankan. Pertama, dia cukup mempunyai daya tarik atau atraktif. Ya. Nah, dia menarik customer ya tentang apa yang dia produk atau jasa yang dia tawarkan. Kemudian dapat tercapai, maksudnya dapat dikerjakan, ya dapat dikerjakan dan hasilnya bisa dicapai. Ya. Dengan kata lain kita punya sumber daya,
sumber daya ini sesuai dengan yang kita punyai, kompetensi kita yang punyai, dan juga penciptaan nilai yang dihasilkan, akankah itu akan membuat kita berkelanjutan usahanya. Kemudian cukup durable, punya kemampuan untuk meneruskan secara terus-menerus. Ya. Tidak sekali tempo, jatuh tempo, sekali tempo aja selesai pekerjaannya, nggak seperti itu, harus berkelanjutan, durable. Kemudian harus juga menguntungkan atau dengan kata lain menciptakan nilai, ya, value creating. Value creating itu hampir sinonim dengan memperoleh laba. Ya. Kita memperoleh laba itu kan karena customer menghargai adanya nilai tertentu yang diberikan dari produk atau jasa yang diberikan, sehingga dia memberikan nilai lebih. Ya kan? Selisih lebihnya itulah yang kita kalau akuntansi menyebutnya sebagai laba, ya, income atau profit. Jadi 4 ini harus dipunyai, harus atraktif, harus achievable, harus durable, dan harus value creating. Itu yang coba kita nilai apakah tiap peluang itu layak untuk kita jalankan dalam tahap selanjutnya. Nah, kemudian tahap kedua, faktor kedua setelah melihat opportunity adalah resources-nya. Apakah kita punya resources, ya, sumber daya untuk menjalankan itu. Resources itu penting ya bagi kesuksesan entrepreneur, ya, wirausaha. Pertama harus terdiri dari sumber daya keuangan. Kita punya uang tidak? Kita punya sumber nggak pendanaan yang kita andalkan untuk menjalankan usaha ini? Kita punya manusia ini nggak untuk menjalankan, atau dikatakan human capitalnya, human capital manusianya. Kemudian sosial capital itu jaringan, koneksi, pertemanan, itu adalah juga sosial capital yang penting. Ya. Kemudian mungkin ada sokongan atau dukungan dari sumber daya pemerintah. Itu bisa dianggap sebagai resources yang bisa kita manfaatkan. Karena pemerintah itu seringkali dan memang umumnya bertugas sebagai pembina, memberikan jalan dan sebagainya, terus bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, financial resources ya, dia diperlukan, ya, tergantung dari tahap perkembangan usaha dan skala usahanya. Ya. Untuk tahap awal, ya, tahap startup, ya, mungkin kita sebagian besar pendanaan dari kita sendiri, ya, karena di tahap awal. Karena belum banyak orang yang percaya, belum banyak melihat track record kita, buat kita harus pakai dana sendiri, baik itu dana pribadi, dana keluarga, atau teman-teman. Ya. Atau bisa juga kita menawarkan menurut cara digital, jadi menawarkan proposal secara digital, apa yang dinamakan crowdfunding. Ya, jadi minta urunan membiayai usaha kita secara digital. Ya, gitu. Ada banyak aplikasi yang kita menawarkan, ini ada usaha kita semacam ini, mau ikut urun nggak? Ya. Kita akan berbagi sekian persen, sekian persen. Bisa Anda lihat apa, Anda cari aja di internet, banyak yang menawarkan seperti itu. Dan OJK juga OJK sebagai pengatur jasa keuangan sudah mensupport itu, silahkan kalau pakai ini, cuman ada syarat-syarat yang dipenuhi, kata mereka harus tervalidasi dulu sama mereka buat lembaga yang membantu crowdfunding ini. Ya. Di tahap awal umumnya karena orang tidak punya pengalaman, tidak punya track record, mungkin tidak bisa kita mengakses mereka yang sumber-sumber pendanaan yang sudah ini, misalnya ke bank segala macam, belum bisa, ya, karena belum pasti lagi usaha seperti apa, ya, kebanyakan hanya orang dekat saja yang mau support itu. Kemudian kalau usaha itu sudah berjalan, sudah bisa kita meminjam dari bank, ya. Early stage financing bisa kita dapat dari bank atau dari investor angel investor, maksudnya investor yang mau membantu kita dari awal meskipun mereka tidak tahu prospek kemampuan kita seperti apa. Mereka membantu sepenuhnya karena mereka yakin peluang usahanya bagus, diteruskan. Nah, bisa seperti itu. Ada investor yang berminat untuk membantu, angel investor. Kemudian tahap selanjutnya baru kita bisa menggunakan bank yang mungkin besar, ya, komersial banking kita bisa menggunakan. Kalau bank financing awal mungkin kita menggunakan, kalau di skema yang ada, kredit usaha rakyat yang skalanya masih kecil, ya, KUR itu kan skalanya sampai 500 juta. Ya. Kalau sudah tahap selanjutnya usaha berkembang di atas 1 miliar, kita nggak bisa lagi pakai itu, kita akses ke perbankan yang komersial. Ya. Atau kita bisa memakai apa yang dinamakan venture capital. Ya. Venture capital itu lembaga yang menyediakan permodalan. Ya. Mereka masuk bukan sebagai kreditor, tapi sebagai owner. Ya. Mereka membeli saham, ya, diaktekan, mereka juga dianggap sebagai pemegang saham. Dengan harapan mereka kalau perusahaan itu berkembang, ya, dia akan lepas sahamnya dengan keuntungan berkali-kali lipat dari investasi awal mereka.
Jadi mereka tidak secara permanen menjadi pemilik, nanti suatu saat mereka akan melepas saham mereka begitu perusahaan ini sudah berkembang baik. Ya. Itu venture capital namanya. Atau mereka benahannya bisa juga, ya terserah mereka kesepakatan seperti apa, tapi mereka melihat prospek, mereka ikut berpartisipasi sebagai pemilik. Itu namanya venture capital. Itu keuangan ya, dari segi sumber daya manusia harus punya manusianya seperti apa, terutama mereka yang bermotivasi tinggi sekaligus punya skill yang tinggi, keterampilan yang tinggi. Kemudian tadi social capital saya bilang itu semua berkaitan dengan kontak, aliansi, koneksi, pertemanan yang bisnis semuanya bisa dijalin seperti itu. Dan dari pemerintah bisa membantu dalam kontrak sebagai rekanan pemerintah atau memberikan semacam penjaminan pinjaman atau pelatihan, konseling maupun support atau pembinaan terhadap usaha-usaha kecil. Dan terakhir bagian ketiga adalah harus ada orangnya, yaitu entrepreneur-nya. Ya, entrepreneur terutama dia harus punya kemampuan leadership, ya, karena dia adalah memimpin proses penciptaan usaha baru tadi, ya. Maka dia harus punya keberanian, harus punya kepercayaan, dan energi untuk bekerja keras, dan juga harus mempunyai karakteristik seorang pemimpin, yaitu harus punya visi, dedikasi dan dorongan, dan komitmen terhadap keunggulan. Jadi bukan bekerja asal-asalan, dia komit, kita harus menghasilkan keunggulan yang lebih dari yang lain. Ya. Itu harus dipunyai oleh orang yang entrepreneur yang mengerjakan itu. Nah, visi dari seorang entrepreneur itu sangat penting, ya kan? Dia harus punya visi yang kuat. Visi itu cita-cita yang mau dia capai, ya kan kita sudah belajar visi dan misi di awal. Nah, visi seorang entrepreneur harus kelihatan, ya. Dia harus merupakan orang yang melakukan transformasi, ya. Kemudian mampu juga menciptakan atau mewujudkan realitas yang dulu nggak pernah ada. Dan harus mampu juga membagi visi itu, cita-cita itu dengan orang lain yang dia bawa dalam organisasi baru itu. Ya. Itu yang terutama harus dipunyai oleh kualitas atau aset penting seorang entrepreneur. Kemudian harus punya dorongan dan dedikasi, dalam hal ini mempunyai motivasi tinggi, kemudian mempunyai komitmen intelektual, kesabaran, stamina, ya, mampu bekerja keras dalam waktu yang lama, ya, kemudian antusias untuk menarik orang-orang untuk bekerja sama dengan dia. Itu terutama yang harus dipunyai seorang entrepreneur. Terakhir, dia harus punya komitmen terhadap keunggulan, komitmen to excellence, ya, komit terhadap customer dia, tahu customer dia seperti apa, kemudian memberikan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, bukan barang asal-asalan tapi berkualitas tinggi, kemudian mau memberikan perhatian untuk hal-hal rinci detail yang berkaitan dengan pekerjaan dia, mau terus-menerus belajar, ya, learning, continuous learning, kemudian mampu menghubungkan berbagai macam kesempatan yang ada, ya, connecting the dots, kemudian berusaha agar dia bisa merekrut orang yang lebih pintar dari dia. Tidak mesti dia harus pintar sendiri, dia bisa tarik orang yang lebih pintar dari dia untuk mau bekerja sama dengan dia, itu lebih penting. Itulah namanya entrepreneur leadership. Jadi 3 hal, ya, peluang, sumber daya, dan terakhir adalah entrepreneur-nya dalam hal kemampuan leadership-nya. Nah, kembali ke awal, tadi perkenalan awal tentang apa yang dimaksud dengan entrepreneur dan bagaimana dia memanfaatkannya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi kewirausahaan, ya, yang harus dijalankan oleh perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah established. Jadi strategi entrepreneur itu adalah strategi dia masuk sebagai pemain baru, ya. Strategi yang dijalankan sebagai orang yang membawa ide baru, ya. Atau lembaga yang membawa, atau perusahaan yang membawa ide venture yang mempunyai ide baru, ya. Dia harus benar-benar paham, ya, tentang kondisi industri yang dia masuki seperti apa. Kemarin kita sudah belajar, kompetitif persaingan industri itu ada menurut 5 hal, ya, 5 kekuatan ada, ya. Yang 5 kekuatan pertama, apakah barrier to entry ada, ya. Kemudian apakah ada kekuatan berkaitan dengan pelanggan,
kekuatan dengan supplier, kekuatan dengan produk substitusi, dan bagaimana persaingan yang ada dalam industri sendiri. 5 hal itu kita analisis kemarin kan. Nah, apakah mereka itu bisa memahami itu? Ya, terutama kondisi industrinya, mereka paham nggak? Karena dia akan memasuki industri itu. Dan memahami juga bahwa begitu dia masuk dalam industri, maka orang yang sudah ada dalam industri itu, ya, itu akan bereaksi dengan melakukan uh, proses retaliasi, maksudnya membalas adanya pemain baru tadi itu. Ya, pemain baru kan bisa menawarkan produk baru yang lebih inovatif dibanding pemain-pemain lamanya. Nah, mereka sendiri akan bereaksi seperti apa? Itu harus bisa disadari oleh pemain baru tadi ini, bagaimana lingkungan kompetitif terjadi kalau mereka masuk ke pasar itu. Kemudian apa peluang pasar yang mau dia manfaatkan? Nah, itu harus benar-benar disadari. Saya balik ke buku teks ya. Kembali ke buku teks itu berkaitan dengan definisi entrepreneurial strategi. Ya. Nah, entrepreneurial strategi adalah strategi yang memampukan ya entrepreneur yang mempunyai keterampilan dan dedikasi tinggi memanfaatkan peluang yang layak dan mengakses sumber daya untuk meluncurkan usaha baru, ya, new venture. A strategy that enables a skilled and dedicated entrepreneur with viable opportunity and access to sufficient resources to successfully launch a new venture. Secara bagaimana dia meluncurkan usaha baru ya, dengan cara memanfaatkan peluang, menggunakan sumber daya dan menjalankan timnya untuk memanfaatkan itu. Ya, ini strateginya seperti apa? Itu yang secara khusus dijabarkan di sini. Nah, pertama dia harus sadar dulu ya, apakah ada ya kalau menurut Five Forces tadi ya ada hambatan terhadap pemain baru ya. Itu harus dia sadari betul ya. Kalau ternyata hambatannya itu terlalu besar ya, maka dia tidak bisa tidak memasuki industri tersebut atau memperoleh sumber daya yang memampukan dia untuk melakukannya. Itu ya. Misalnya industri itu pemainnya besar-besar ya. Kebetulan secara secara jenis industri itu memerlukan sumber daya yang besar. Misalnya punya modal besar karena dia menghasilkan barang yang memang harganya mahal ya. Misalnya mesin, peralatan ya. Itu jelas perlu modal besar ya. Nah, kalau dia modalnya kecil, sebelum buat dia harus kumpulkan dulu modal baru dia bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Kalau dia memang niat mau masuk ke situ. Ya, tapi kalau ternyata ditimbang-timbang ternyata masuk ke sini ya nggak usah masuk gitu ya. Jadi pemahaman tentang kekuatan-kekuatan hambatan terhadap ini penting untuk memutuskan apakah dia mau masuk ke pasar baru tersebut. Ya. Kemudian dia juga perlu mempertimbangkan ya apakah ada ancaman pembalasan dari pihak yang ada selama ini. Ya. Apakah pemain lamanya akan langsung bereaksi begitu kita mau masuk, harus timbang-timbang. Ya. Mereka akan menanggapi seperti apa nantinya. Ya, itu akan terutama dibahas di dinamika kompetisi nantinya. Ya. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari strategi kalau kita mau masuk seperti apa. Ya. Strategi yang masuk itu namanya entry strategi. Ya. Bagaimana kita mau masuk ke suatu pasar. Ya. Nah, kalau kita mau masuk ke suatu
pasar, entry strategi, kita harus harus tahu ya ada beberapa hal atau faktor yang bisa mempengaruhi kita. Pertama, apakah produk jasa kita itu mempunyai teknologi tinggi atau rendah ya. Apakah sumber daya kita itu tersedia pada saat kita memulai usaha tersebut. Kemudian apakah industri atau kompetisinya itu cukup kondusif untuk kita melakukan itu. Kemudian apa potensi pasarnya seperti apa. Ya kemudian apakah si pendirinya itu menyukai mengendalikan itu atau terlibat atau tidak dalam usaha tersebut ya kan. Ini harus perlu diputuskan ya kan? Tapi pada intinya ada 3 kategori dalam entry strategi. Pertama, kalau dia bisa memutuskan dia adalah perintis ya, pioneer ya. Dia pioneer berarti menawarkan suatu produk atau jasa yang sangat radikal ya, sangat baru ya, dan sangat inovatif yang merubah cara bisnis dijalankan. Nah, ini ya, pioneer. Nah, ini terutama yang sekarang ngetop itu mereka yang memulai menurut platform digital misalnya ya. Jadi aktivitasnya semua dilakukan secara digital. Itu kan merubah sama sekali ya kan, yang dulu dilakukan secara face to face ya kan, harus bertemu muka, dia merubah sama sekali. Satu jenis pioneer, perintis ya kan. Nah, ini macam-macam diterapkan ya. Pada intinya dia merintis atau pioneer itu perintis dalam bahasa Indonesia ya. Karena dia memberikan barang atau jasa yang benar-benar baru ya. Radical new product ya. Dia menciptakan cara baru untuk memecahkan masalah lama atau memenuhi pelanggan dengan cara yang lebih baru, ya. Itu ya. Kalau produk itu unik ya, maka dia pioneer ya. Dengan kata lain dia tidak punya pesaing ya karena dia baru ya, sama sekali tidak ada yang ini, maka sedikit sekali persaingan yang ada ya. Karena yang sebelumnya nggak ada yang menciptakan seperti itu, ya dialah pemain baru yang muncul. Ya, ini akan lebih banyak sedikit sekali kemungkinannya dia akan memperoleh pesaing ya. Misalnya pada saat orang membuat PC, personal computer, dulu belum ada ya PC. Dulu komputer itu komputer besar, diciptakan komputer yang kecil untuk bisa digunakan orang pribadi, namanya personal computer. Ya kan. PC yang biasa dulu tidak tidak portable, hanya bisa digunakan di satu tempat karena barangnya besar. Sekarang diciptakan yang lebih mudah lagi, yang lebih kecil lagi, adaptasi itu pakai laptop, ya kemudian pakai tablet dan seterusnya. Tapi itu pionirnya adalah dulu PC, personal computer. Ya. Dia merubah cara orang menggunakan komputer dulu itu. Ya. Kemudian juga pada saat internet diperkenalkan, internet browser, ya, itu juga jasa yang benar-benar perintis. Ya. Merubah cara orang menggunakan teknologi digital. Ya. Tapi juga ada tantangan besar kalau menggunakan strategi perintis ini ya. Bisa saja customer tidak menerimanya karena tidak sesuai ya, sehingga apa, tidak sukses nantinya. Strategi pioneer ini juga bersikap disruptif terhadap status quo dalam satu industri ya. Dan karena dia berdasarkan pada terobosan teknologi ya kan. Jika dia sukses, maka kompetitor lain akan ikut masuk nantinya, ya kan? Dan menciptakan masalah keberlanjutan sebenarnya. Dia pemain baru, tapi orang akan ikuti karena dia adalah pemulanya, perintis jalannya, orang akan ikuti di belakangnya. Dan kalau kita tidak cukup mampu unggul, ya kan kalah bersaing dengan pemain baru nantinya. Dia harus punya keunggulan terus-menerus, ya, agar dia punya keunggulan. Misalnya dengan membuat hak kekayaan intelektualnya nggak diganggu sama orang lain. Ya. Seperti misalnya Microsoft itu kan mati-matian mempertahankan hak dia bahwa kita harus bayar kalau menggunakan produk dia.
karena dia takut orang lain akan mengcopy punya dia nantinya. Itu properti intellectual property, artinya intellectual property right, yaitu adalah paten dan sebagainya, itu adalah cara untuk melindungi orang lain tidak bisa mengkopinya karena dia punya hak. Itu paten, hak cipta, ya itu adalah secara hukum diciptakan agar dia bisa memegang hak itu tanpa ada orang lain boleh menggunakannya. Atau dia bisa menggunakan periklanan agar terus-menerus menonjolkan keunggulan dia, atau membuat aliansi ya dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama, kemudian juga menawarkan customer service yang lebih baik. Itu ada cara-cara dia untuk menjaga agar dia punya keberlanjutan terus-menerus ya, walaupun untuk mengatasi masalah adanya orang-orang yang ikut-ikut setelah dia masuk tadi itu. Ya. Kemudian jenis strategi kedua selain perintis adalah ketimbang kita merintis, kita tiru saja ya, imitatif itu namanya ya, imitatif new entry ya. Imitatif new entry itu adalah strategi yang dijalankan dengan cara mengkapitalisasi kesuksesan yang sudah ada dalam pasar dan diikuti dengan orientasi pasar yang kuat. Ya. Dia bukan yang menciptakan awal, tapi dia meniru, ya, meniru yang sudah sukses. Ya. Ikut dia, boleh seperti itu, ya kan? Imitator ini dia berusaha memperoleh keunggulan yang mengikuti yang sudah ada duluan, tapi dia berusaha menonjolkan segi marketingnya. Ya. Dia berusaha mengkapitalisasi kesuksesan pasar yang ada. Ya. Karena sudah terbukti sukses, dia ikut. Bagaimana caranya? Saya mencoba memasukkan ini. Itu imitatif, ya. Jadi strategi imitatif ini terutama digunakan entrepreneur yang melihat produk dan jasa itu sudah sukses, ya, di satu ceruk pasar tertentu atau di satu lokasi tertentu dan memperkenalkan di dalam segmen pasar lainnya. Nah ini, dia mungkin tidak langsung berhadapan-hadapan dengan pemain lama, tapi dia mungkin mencari peluang baru, ya, celah pasar yang baru, niche ya, kemudian di segmen yang lain di pasar. Seringkali kesuksesan terjadi karena dia mengisi ya, celah pasar yang belum tergarap dengan baik, dia masuk ke situ. Mereka juga sadar bahwa mereka mungkin bisa mengerjakan secara lebih baik dari yang sudah ada. Nah itu yang perlu diinikan. Dan ini akan menjadi hal yang serius ya. Kalau yang ternyata yang menjadi imitator itu adalah justru perusahaan yang sudah established, yang sudah ada, ya. Itu yang patut dikhawatirkan karena perusahaan yang sudah ada ini mempunyai sumber daya yang lebih baik dari pemain baru. Nah itu ya. Jadi justru ada pemain baru masuk ya, pemain barunya kebetulan organisasi masih kecil, usaha baru. Ya. Ternyata perusahaan besar melihat, kita tiru cara dia. Nah, dia mungkin bisa lebih sukses mengerjakannya daripada perusahaan yang baru tadi. Ya. Nah, itu yang harus dikhawatirkan ya, karena mereka punya sumber daya yang lebih mengerjakan itu. Ya. Kesuksesan seringkali diikuti oleh adanya pesaing baru. Nah itu yang harus disadari ya. Nah pesaing baru ini yang akan lebih imitator ini yang akan justru memperoleh keuntungan kalau dia bisa menggarap dengan lebih baik. Nah pemain lama harus menyadari itu, tadi itu harus bisa membuat penghalang tertentu yang menyebabkan orang nggak berpaling dari produk dia. Kemudian strategi ketiga adalah bersifat adaptif ya. Adaptif ini adaptasi artinya ya kita sesuaikan saja ya. Jadi strategi adaptif itu dengan menawarkan barang atau jasa yang baru ya dan berbeda untuk menciptakan nilai kepada pelanggan dengan mengkapitalisasikan tren pasar yang ada sekarang. Dia tidak benar-benar baru ya, tapi menyesuaikan produk yang jasa yang ada ini sesuai dengan tren pasar yang ada. Ya. Jadi bukan
sesuatu yang imitator, tapi tidak berat juga, tidak benar-benar baru juga. Jadi somewhere between imitation and pioneering, ya. Jadi di antara dua itu, ya. Dia menawarkan produk yang agak baru, ya, yang berbeda dari yang lama, tapi juga meniru beberapa konsep yang dari produk yang sudah lama. Dalam rangka untuk menciptakan nilai baru dan menangkap adanya pangsa pasar yang perlu dia garap. Ya. Kenapa dinamakan adaptif? Karena dia sadar akan kondisi pasar dan berusaha memasukkan pasar dengan melihat tren yang ada. Jadi adaptif new entry ini nggak menciptakan hal yang baru, ya, tapi juga tidak sekedar imitasi saja. Ada mereka menciptakan sesuatu yang sesuai dengan keperluan, bisa jadi seperti itu, ya. Ada beberapa hal kelemahannya, ya, kalau menggunakan adaptif new entry ini, ya. Pertama, ya, proposisi nilai yang dia tawarkan tuh harus benar-benar unik, sehingga orang mempersepsikan dia merupakan sesuatu yang baru, walaupun tidak benar-benar baru, ya. Sehingga mereka mau berniat untuk mencobanya, ya. Kemudian kedua, ya, harus benar-benar unik, ya. Kemudian harus mencegah orang menirunya, ya, meniru adaptasinya sebagai cara untuk menahan customer dia. Tiga, ya, hal ketiga adalah harus menjaga agar ide itu benar-benar fresh, ya, dan menyesuaikan dengan produk jasa yang ditawarkan, ya. Ini yang sifatnya adaptif, disesuaikan dengan keinginan kondisi pasar yang ada. Itu dalam hal entering, ya, memasuki pasar. Strategi masuk ke pasar dia sebagai pioneer bisa, sebagai imitator hanya meniru saja bisa, atau antara dua-duanya, ya, yang sifatnya adaptif. Itu yang strategi entry. Nah, bagaimana sekarang strateginya kalau dia jenis posisi strategi yang mau ditawarkan? Strategic positioning. Ya, strategic positioning-nya seperti apa? Kalau dia menawarkan seperti itu, ya, strategi positioning-nya mungkin, ya, tadi kan ditawarkan segala macam, itu apa yang mau diambil, ya. Inilah melibatkan yang dinamakan generic strategi. Ya kan, generic strategi itu sudah pelajari sebenarnya di kemarin, ya. Ada dua hal kalau menurut bisnis strategi, ya kan, bisnis level strategi, yaitu pakai low cost strategi, pakai differentiation, atau pakai push strategi, ya. Bagaimana dia menggunakan untuk perusahaan atau unit yang baru ini, ya. Kalau perusahaan yang benar-benar baru berarti perusahaan baru, ya. Tapi unit dalam perusahaan besar juga bisa dianggap sebagai new venture, ya. Bagaimana dia menjalankan strategi? Pada intinya adalah mereka bisa menjalankan ketiga-tiganya ini, ya. Tergantung dari jenis entry yang mau dijalankan, ya. Kalau dia menawarkan cost leadership, berarti dia menawarkan produk baru yang unik, yang dengan harga murah, ya. Harga lebih murah. Dengan cara menjaga cost-nya rendah, semakin efisien menggunakan sumber daya daripada pesaing dia yang lebih besar. Sehingga dia bisa menawarkan harga yang lebih murah, ya. Tapi juga masih ada memperoleh keuntungan, ya. Ini bisa dijalankan oleh perusahaan yang masih baru, ya. Karena ada beberapa hal dia bisa membuat harganya itu murah, ya.
seringkali perusahaan baru tidak bisa seperti perusahaan besar ya untuk menawarkan harga murah. Kemarin kita sudah belajar ya, ada yang dinamakan economies of scale ya kan, semakin besar unit yang dihasilkan menyebabkan produknya itu semakin murah ya, karena dia menggunakan sumber daya yang semakin fixed cost yang semakin bisa di-sharing ke semakin banyak produk, sehingga jadi unit satuan akan semakin murah. Itu tidak bisa dipunyai oleh perusahaan kecil karena skala mereka masih kecil, perusahaannya masih baru. Nah, this element of cost leadership strategy may not be available to new venture. Ya, tidak akan tersedia untuk perusahaan baru karena mereka masih kecil dan tidak mempunyai economy of scale yang cukup tinggi dibanding pesaingnya. Nah, bagaimana dia bersaing dengan cara ini kalau dia nggak punya mampu membuat economy of scale ya? Nah, mungkin cost-nya lebih murah itu bisa dilakukan karena mereka mempunyai struktur organisasi yang lebih simpel, sehingga membuat pengambilan keputusan lebih mudah dan lebih cepat. Yang umumnya perusahaan kecil kan tidak besar ya, hanya beberapa orang saja ya. Ukuran yang lebih kecil ini menyebabkan mereka juga bisa menyesuaikan dengan baik ya teknologi, feedback dari pasar, sehingga mereka akan membuat keputusannya lebih cepat ya kan. Dan juga bagaimana mereka mengontrol cost-nya itu ya. Mereka mungkin bisa menggunakan sumber daya dari supplier yang lebih murah, kemudian menggunakan peralatan yang lebih efisien, ya bisa digunakan seperti itu ya. Mereka tidak bisa sepenuhnya bisa menggunakan economy of scale, ya, mengandalkan skala besar, tapi bisa menggunakan cara-cara lain dia mampu lebih murah, ya bisa pakai bahan baku yang lebih murah atau tenaga kerja yang lebih murah. Dari sisi-sisi lain yang dia bisa menekan biayanya. Ya, dalam rangka untuk dia menawarkan harga lebih murah dari pesaing. Itu cost leadership. Nah, perusahaan baru juga bisa menjalankan strategi differentiation, ya, terutama perusahaan yang tidak berniat sebagai imitator. Ya. Pioneer jelas dia melakukan differentiation karena dia membuat terobosan baru, ya, differentiation yang benar-benar unik. Ya. Kemudian entry yang adaptif itu juga harus benar-benar unik dikatakan supaya orang bisa menangkap bahwa dia benar-benar sesuatu yang menarik. Jadi mereka harus melibatkan differentiation yang cukup memadai, ya, involve some degree of differentiation. Tapi juga ada beberapa hal yang menyebabkan sulit untuk melakukan sepenuhnya differentiation, ya, untuk perusahaan kecil, ya. Karena untuk differentiation itu terus terang mahal untuk dilakukan, ya. Dia terutama berkaitan dengan strong brand identity. Dia harus punya merek yang benar-benar kuat. Sementara mereka produk baru, ya, mereka nggak dikenal di pasar. Ya. Untuk memperkenalkan produk baru ini perlu ongkos periklanan yang sangat besar. Ya. Dan seringkali dihasilkan dari inovasi yang benar-benar unggul dalam menggunakan teknologi. Dan ini jelas hal yang sulit bagi perusahaan-perusahaan kecil, ya, relatif pada perusahaan besar yang punya sumber daya yang lebih besar. Tapi beberapa perusahaan yang berhasil sukses itu jelas dia mampu memberikan differentiation yang baik ini. Kemudian bisa juga dengan strategi ketiga yaitu fokus, ya. Fokus ini adalah seperti kita kemarin belajar itu dengan memfokuskan diri hanya ke beberapa jenis pasar tertentu, ya. Dia bisa mengkombinasikan dua elemen ini baik itu differentiation maupun cost leadership, tapi memanfaatkan dalam ceruk pasar tertentu, market niche, ya. Ya fokus melayani hanya di satu jenis pasar saja bisa seperti itu. Nah, seringkali akan sulit untuk fokus untuk perusahaan kecil karena apa? Mereka masuk dalam industri yang sudah matang, mature, ya.
eh, dalam industri yang sudah matang itu permintaannya umumnya bertumbuh secara lambat ya, dan umumnya sudah ada banyak kompetitor di sana ya. Nah, untuk fokus ya, eh, apa untuk mereka masuk dalam pasar yang ini mereka harus menggunakan strategi yang agresif ya, karena sudah ada pasarnya ya. Nah, untuk itu perusahaan baru mungkin bisa dia fokus ya, menemukan celah pasar tertentu ya, yang mungkin dia bisa manfaatkan ya. Di mana mereka bisa menggarapnya, membuat banyak kemajuan sehingga mengurangi posisi pesaingnya ya. Itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, kalau mereka tidak mau bersaing dengan pemain besar, carilah fokus di mana celah pasar yang tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, tidak mesti perusahaan kecil itu harus memilih salah satu dari tiga. Bisa mereka melakukan secara kombinasi. Ya. Jadi dia bisa mengkombinasikan tiga-tiganya ini ya to achieve success by pursuing combination strategi. Strategi yang kombinasi dari tiga tersebut. Ya. Dan perusahaan kecil, ya, perusahaan yang entrepreneur itu umumnya mempunyai strategi yang posisi yang lebih baik untuk mereka melakukan ketiganya. Ya. Mereka punya fleksibilitas untuk menggunakan ketiganya dalam situasi yang unik. Ya, bisa digunakan ketiga-tiganya dikombinasikan. Nah, itu mengenai entry strategi. Ya. Kemudian di bagian berikutnya, ya, kalau pemain baru masuk ke pasar, ya berarti mengancam pemain yang lama. Ya. Ini melibatkan apa yang dinamakan dinamika kompetitif. Ya. Persaingan yang melibatkan aksi dan tanggapan dari pesaing yang sudah ada di pasar. Ya. Memperebutkan customer yang sama. Ya. Pemain baru ya itu bisa merubah strategi yang ada di pasar karena mereka ditanggapi oleh pesaingnya ya. Dan inilah yang menjadi pendorong apa yang dinamakan model dinamika kompetitif ya. Adanya pemain baru ini ya itu merupakan ancaman bagi pemain lama ya, dan membuat mereka melakukan respon atau tanggapan dan melakukan tindakan untuk menghadapi pemain baru ini. Jadi adanya hal baru akan ditanggapi oleh pemain lama. Ya kalau pemain lama ini cukup serius, ya mereka bisa melakukan threat analysis, ya. Analisis ancaman. Ya. Kemudian dia menyusun strategi untuk menanggapi ancaman itu seperti apa. Dalam bentuk aksi tertentu oleh mereka. Nah, aksi ini yang benar-benar harus diantisipasi sebagai pemain baru. Ya. Jadi competitive action, aksi kompetitif itu adalah tindakan yang memprovokasi pesaing untuk bereaksi. Seperti market entry, price cutting, imitating, kemudian expanding product capacity. Ya. Adanya pemain baru bukan hanya salah satunya dalam memacu mereka melakukan aksi kompetitif. Ya. Bisa terjadi karena pemain yang lama ini melakukan perang harga, misalnya price cutting, ya kan? Atau saling mengcopy satu lainnya, itu juga menyebabkan aksi mereka. Ya. Kemudian memperluas kapasitas produksi itu menyebabkan juga adanya penawaran yang lebih banyak di pasar, ya, sehingga merubah komposisi yang ada di pasar. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kenapa perusahaan melakukan competitive action ini macam-macam? Ya kan bisa karena untuk meningkatkan posisi pasar mereka, memanfaatkan pertumbuhan yang semakin banyak di permintaan barangnya, atau memperluas kapasitas produksi,
atau memberikan solusi yang sifatnya inovatif atau memperoleh keuntungan kalau dia sebagai pemain lama yang first mover itu pemain yang pertama sekali membuka di situ. Pada umumnya adalah mereka mau supaya mereka tetap mempertahankan posisinya. Ya. Bila satu perusahaan itu masuk ke pasar yang untuk pertama kalinya, maka akan ada serangan dari pemain yang ada. Nah ini harus benar-benar disadari, ya akan ada serangan dari mereka. Ya. Baik itu pakai entry sebagai pioneer atau sebagai imitator atau sebagai adaptif, itu akan jelas membuat reaksi pemain lamanya seperti apa. Ya. Dan kecenderungan pesaing akan menyerang atau tidak itu tergantung dari macam-macam faktor, ya kan? Itu akan kita lihat kemudian. Pada intinya kemudian adalah kalau ternyata ada pemain baru, perusahaan harus benar-benar membuat analisis ya yang dinamakan trade analysis ya. Itu kesadaran perusahaan tentang pesaing dia yang terdekat dan apa tindakan kompetitif yang harus dia rencanakan. Itu adalah analisisnya. Mereka harus sadar dulu akan ancaman pesaingnya. Ya. Dia harus benar-benar melihat ya apa yang direncanakan oleh pesaing dia, baik itu dengan scanning maupun monitoring, ya kan? Agar kemudian dia bisa melihat apa yang harus dilakukan. Umumnya persaingan akan ketat sekali kalau itu eh, mereka memperebutkan pasar yang sama, yang mempunyai sumber daya yang hampir bersamaan. Ya, jadi ketat sekali ya. Itu yang dinamakan market commonality ya. Ada kesamaan dalam pasar yang mereka gunakan sehingga mereka memperebutkan pasar yang sama. Atau kesamaan sumber daya ya, resources bisa juga resources yang sama itu bisa menyebabkan mereka bersaing dalam pasar yang sama ya. Seberapa berat atau kuat respon itu ya tergantung dari bagaimana sumber daya yang dipunyai ya. Itu yang harus disadari juga. Nah, bagaimana reaksi serangan dari pesaing kita itu ada di tabel ini ya. Bisa dengan membuat serangan terhadap profit perusahaan ya. Serangannya mungkin ditujukan kepada segmen yang benar-benar profitable bagi perusahaan ya. Dia benar menyerang yang paling profit yang mana, dia tawarkan, dia serang betul di situ, misalnya menawarkan dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Kemudian ada juga meniru dengan bangga ya, plagiarism with pride ya, itu maksudnya dia benar meniru habis-habisan caranya ya. Misalnya Samsung dulu tuh meniru habis punyanya Apple ya, walaupun dia tidak menggunakan apa operating system yang sama, dia Samsung dulu itu memang meniru habis punyanya Apple ya, sampai Apple melakukan tindakan hukum karena mengcopy punya dia ya, itu dulu seperti itu ya. Atau bisa juga dengan melakukan deceit, ya deceit itu maksudnya agak-agak mengelabui pelanggannya eh, dengan cara tertentu ya. Atau bisa juga dengan menaikkan harga menaikkan cost yang uh, di ditanggung oleh pesaingnya ya.
Macam-macam ya, itu harus disadari seperti itu, apa dia harus menanggapi ya. Kemudian lanjut saja, jenis competitive action-nya macam-macam ya kan. Ada strategic action ya, melibatkan inisiatif strategi yang harus dia rubah ya kan. Atau tactical action yang sifatnya apa, tidak benar-benar berubah, tapi memperbaiki atau memperluas strategi yang ada sekarang ya. Nah, ini ada dua bentuknya ini ya, strategi dan tactical competitive action. Kalau strategic itu ya mungkin dalam hal memasuki pasar baru, kemudian memperkenalkan produk baru, atau merubah kapasitas produksi, atau melakukan merger dan aliansi ya. Itu adalah strategic action yang perlu ditanggapi sebagai langkah mereka melakukan kompetisi ya kan. Apa mereka bikin pasar baru ya, memasuki pasar baru mungkin di wilayah geografis yang terpisah, atau di pasar yang belum tergarap dengan baik ya, atau memperebutkan pasar yang sama dengan pesaing, bisa jadi seperti itu ya. Atau dia bikin produk baru ya, baik itu mengimitasi atau mengadaptasi yang ada ya, atau menciptakan kapasitas baru, memperluas sumber daya yang ada. Atau kalau mau kita kerjasama sama pihak tertentu ya, agar bisa memudahkan persaingan nantinya. Uh, apa waktu Gojek dan Grab itu masuk ke bisnis transportasi ya, itu sangat memukul perusahaan taksi konvensional ya. Perusahaan taksi konvensional mereka kalah bersaing karena mereka punya keunggulan mudah diakses oleh pelanggan ya. Dan mereka ditawari berbagai macam keuntungan, diskon ya, potongan harga dan sebagainya, menyebabkan lebih murah dari taksi konvensional. Itu sempat memukul perusahaan taksi lumayan berat ya waktu itu ya. Tapi beberapa perusahaan taksi bereaksi dengan tidak secara langsung, tapi justru melakukan aliansi. Misalnya Bluebird ya, Bluebird kalian tahu itu perusahaan taksi ya di Jakarta atau di Surabaya. Mereka memutuskan kerjasama dengan Gojek. Ya. Boleh memesan taksi lewat aplikasi mereka, tapi ternyata taksi konvensional yang masuk mengambil menjemput itu. Jadi ada mereka masuk ke aplikasi mereka di kota-kota tertentu, sehingga mereka dilayani oleh taksi konvensional justru ya. Jadi ada semacam aliansi kerjasama ya. Ketimbang kita gontok-gontokan nggak dapat apa-apa, mending kita kerjasama deh. Seperti itu bisa jadi sebagai bentuk strategic action yang dilakukan. Dulu sempat saya terkejut ya, kenapa kok yang dipanggil saya memakai aplikasi yang datang kok justru Bluebird taksi biasa. Nah itu mungkin karena aliansi yang ada di antara mereka supaya saling bekerja sama. Apa namanya? Karena memang kalau perusahaan itu hanya mengandalkan partner yang biasa, mungkin kapasitas itu tidak, permintaan pelanggan nggak bisa terpenuhi ya, memakai kapasitas yang dipunyai oleh perusahaan taksi konvensional. Atau justru serangan balik ya, kayak misalnya ya perusahaan taksi lokal ya mungkin nggak suka dengan adanya produk taksi online, itu menyebabkan misalnya di bandara sini ya, pernah kalian tahu beberapa tahun yang lalu, sekarang nggak tahu ya. Sekarang justru mereka difasilitasi, diberikan tempat, saya lihat itu di bandara sekarang. Dulu mereka sempat dihantam secara kekerasan, ya kan. Kalau mereka masuk juga ke area bandara itu, mereka diserang secara fisik, nggak boleh masuk, nggak boleh melayani, bahkan mereka diteror. Ya kan. Itu serangan balik tuh dari pemain lama, ya karena mereka merasa porsi mereka disaingi sama pemain baru ini. Ya. Mereka menggunakan cara-cara yang agak kekerasan untuk menghindari pemain baru ini ya. Pemain baru pun akan takut ya, dulu mereka takut-takut kalau melayani menjemput orang di bandara karena mengambil taksi, mengambil jatah orang taksi yang ada ini ya. Itu yang harus sadari juga ya. Tapi belakangan ternyata ada kerjasama baru, saya lihat ya, saya kemarin ke bandara lihat ada disediakan khusus outletnya, kalau pelanggan mau ambil mereka ada tempatnya khusus, tidak lagi dimusuhi tapi difasilitasi. Di sisi lain ya, terpaksa konvensional yang ada ini harus memanfaatkan peluang dengan baik ya, mereka harus bisa bersaing dengan baik ya,
tidak lagi semena-mena karena mereka pemegang monopoli di situ, ya, sehingga memberikan pelayanan sekadarnya aja atau memberikan apa, kendaraan yang tidak layak. Saya lihat mereka sekarang beli mobil yang baru, yang bagus, ya kan. Itu udah efek persaingan yang positif sebenarnya terjadi karena adanya masuknya pemain baru tadi, ya. Kemudian bisa terjadi tactical action dalam bentuk mungkin mengurangi harga atau menaikkan harga bisa jadi, ya, kalau adanya pemain baru ini, ya. Mungkin perusahaan taksi tadi mungkin mengurangi harganya, ya, mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Itu yang sifatnya taktikal, ya, tidak langsung mungkin berkaitan dengan strategik, ya. Kalau tadi yang aliansi bekerja sama itu termasuk strategik karena ini melibatkan hal yang merubah strategi yang ada selama ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk tactical action, itu adalah merubah atau memperbaiki produk dan jasa yang ada, ya, karena ada pemain baru kita kurangnya di mana kita perbaiki, ya. Kemudian meningkatkan upaya pemasaran bisa jadi, ya, semakin sering melakukan iklan, ya, bahkan mungkin melakukan periklanan yang benar-benar menyasar customer-nya, ya, atau membuat saluran pemasaran yang baru, ya, berhubungan dengan supplier maupun customer secara baru, ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari memperbaiki adanya rantai nilai yang ada dalam perusahaan. Nah, ini bisa ditanggapi seperti ini, ya. Nah, bagaimana seorang kompetitor itu menanggapi adanya persaingan itu macam-macam, ada 3 hal, ya. Pertama, market dependence, kemudian competitor resources, dan reputasi dari perusahaan yang memulai aksi tersebut, ya. Dibahas di sini, ya. Market dependence itu adalah seberapa jauh konsentrasi pasar yang ada dalam satu industri tertentu. Jika suatu perusahaan itu mempunyai konsentrasi tinggi, berarti dia pemegang utama di situ, maka dia harus menguasai, ya. Misalnya hanya di satu pasar tertentu dia sangat bergantung sama situ. Kalau dia punya banyak pasar yang dilayani mungkin tidak seperti itu, ya. Eee, Kemudian sumber daya pesaing, kalau pesaingnya besar, punya sumber daya banyak, dia mungkin mempunyai kapasitas untuk merespon dengan respon balik, ya kan. Kemudian reputasinya bisa jadi, ya, kalau perusahaan punya reputasi tinggi akan reaktif dia terhadap adanya pemain baru. Ada 2 kemungkinan, ya, ada tidak bereaksi dan ada yang bereaksi, ya. Ada yang kalau tidak bereaksi ini diamkan saja, biarin aja gitu kan. Kalau co-optation itu justru melakukan tindakan reaksi, baik itu melakukan kooperasi, bersama atau saling bersaing, ya, bisa jadi seperti itu. Oke, itu, ya, kira-kira untuk strategi yang berkaitan dengan apa, dengan yang kita kompetisi, dinamika persaingan, ya, dinamika persaingan. Eee, jadi Anda pelajari tidak mudah dalam hal ini, ya, eee, bagi suatu perusahaan untuk benar-benar, jadi kalau berusaha, ya, kalau cuma sekedar masuk ke usaha tanpa harus analisis lebih lanjut tentang kemungkinan seperti ini, inilah juga selain yang saya bilang tadi, karena mereka tidak betul-betul memahami peluang yang ada, mereka juga tidak betul-betul memahami dinamika kompetisi yang terjadi. Bisa jadi usaha baru memang benar-benar tidak sukses karena diserang habis sama pemain lamanya, dan dia tidak betul-betul menjalankan strategi, baik itu strategic action maupun tactical action yang bisa menyaingi pesaingnya. Nah, ini yang perusahaan baru harus menyadari, ya. Ada threat analisis, ya kan, untuk memahaminya seperti apa, kemudian punya kapasitas untuk merespon dengan baik, ya kan. Karena dia adalah pemain baru, maka benar-benar dia harus cermat, ya, di mana dia bisa masuk, ya. Ibaratnya begini, perusahaan baru ini masuk ke satu ruangan, ya. Ruangan ini bisa sangat penuh dan bisa sangat longgar, ya kan. Kalau penuh, maka pemain barunya harus cari celah, mana dia yang bisa masuk, ya kan. Kalau hadap-hadapan sama mereka, kalau pemainnya itu besar-besar,
umpamanya begini, Anda masuk ruangan itu banyak orang, orang itu badannya besar-besar, sementara kita badannya kecil aja. Nah, kalau gontok-gontokan sama mereka secara langsung, mungkin kita yang kalah bersaing, ya kan, karena mereka punya kemampuan yang lebih besar. Cuman kalau kita punya keunggulan tertentu, ya, kalau kita menggunakan strategi yang sifatnya pionir, ya, kita punya, walaupun kecil, kita punya senjata yang sangat tajam misalnya ya, sangat kuat, sehingga mereka akan terdorong, ya, seperti itu. Eee, kalau atau justru di pionir itu ya, pasarnya belum ada, dia masuk ke satu ruangan yang kosong masih ya, dia melenggang saja masuk ya, seperti itu. Saya analogikan seperti itu. Itu dia harus benar-benar melihat ya, apakah ruangan yang dimasuk itu sudah penuh, ya kan, masih kosong, orang dalam ruangan itu besar-besar atau kecil-kecil, ya kan. Bisa jadi ya pasarnya itu banyak, ya kan, orangnya kecil-kecil, ya kan. Kita bisa masuk kalau badan kita besar, tapi kalau badan kita kecil juga, kita bersaing dengan apanya yang kita menyebabkan kita unggul dari yang lain, itu. Nah, itu perlu apa, kemampuan strategi yang baik dari si pemain baru tadi, ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, untuk bahan yang hari ini saya terangkan ya, berkaitan dengan strategi entrepreneur dan, dinamika kompetisi yang terjadi dalam, suatu industri. Oke, demikian untuk hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?